Mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pertama kami ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lidah saya, mulut saya hanya dipinjam oleh Allah untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, anak-anak Tuhan, langsung saja siang ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan yang dituangkan di dalam Alkitab firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, karena sebentar lagi dia akan berbicara buat saya dan saudara. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-6 kita akan membaca nanti bersama-sama. Mazmur pasal yang pertama, demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali kitab Mazmur ini sudah tidak asing lagi bagi kita anak Tuhan, bagi kita orang percaya, bagi kita jemaat Tuhan. Mungkin dari mulai sejak kecil kita sudah sering mendengar kitab Mazmur ini. Mazmur pasal yang pertama sampai dengan 1 dan ke-6. Namun siang ini saudara, Tuhan ingin memberikan spesifik kepada kita. Tuhan ingin berbicara yang spesifik. Firman Tuhan itu saudara selalu baru tiap hari. Karena apa? Karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Itu sebabnya meskipun firman Tuhan itu sering disampaikan, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah mati. Firman Tuhan itu bernyawa. Kalau saya katakan bernyawa, hidup. Dia bernafas. Sebelum saya menguraikan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Amin. Alkitab adalah firman Allah, benar-benar firman Tuhan. Mengapa? Ayo kita baca ayatnya. Ada di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. Ya, saudara, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan ini, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan.
Mari kita baca 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Pernah satu kali, kalau jemaat masih ingat, saya pernah menjelaskan apa itu arti diilhamkan. Diilhamkan. Apa itu arti diilhamkan? Diilhamkan diambil dari bahasa Yunani yang artinya theopneustos. Masih ingat? Masih? Diilhamkan itu adalah bahasa Yunaninya theopneustos, yaitu dihembuskan. Dihembuskan oleh nafas Allah sendiri. Amin. Theo itu Allah. Theo, TH ya, THO itu adalah Allah. Pneuma itu roh, Roh Kudus, roh Allah. Pneumatos berarti kalau diilhamkan, tulisan itu diilhamkan berarti dihembuskan oleh roh Allah sendiri. Amin. Itu sebabnya supaya kita mengerti, supaya kita paham, kita tidak hanya menerima Alkitab ini sebagai tulisan biasa, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Yang setuju dengan saya, lambaikan tangan saudara. Alkitab adalah firman Allah. Katakan bersama-sama, 2, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, roh Allah. Begitu juga dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur pasal yang pertama sampai yang ketiga, kita sudah baca tadi, yaitu ayat pertama saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di sini ada jenis orang, ada 2 jenis. Sebagaimana dalam perikopnya dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, ada 2 jenis orang dalam hal Mazmur pasal yang pertama ini sampai 6, yaitu pertama adalah orang benar. Yang kedua adalah orang fasik. Yang mau kita mengerti dan Roh Kudus tekankan buat saya dan saudara hari ini adalah ayat 1. Ayat pertama, perhatikan baik-baik. Ayo perhatikan baik-baik. Kita baca sekali lagi dengan suara yang kuat agar masuk di hati dan pikiran kita. Sidang jemaat Tuhan sama-sama semua. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Stop sampai situ dulu. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang kedua dikatakan yang tidak berdiri. Pertama, tidak berjalan. Yang kedua, tidak berdiri. Yang ketiga, tidak duduk. Ada 3 hal Allah ingin ungkapkan kepada saya dan saudara, khusus di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Orang benar itu Allah inginkan dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri menurut mereka yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara, mari sama-sama kita belajar. Berjalan ini adalah suatu menunjukkan aktivitas, menunjukkan suatu kegiatan yang aktif.
Berjalan. Berjalan menunjukkan suatu kegiatan yang aktif, yang produktif. Nah, anak Tuhan, orang benar, firman Allah mengingatkan sesuai Mazmur 1 agar kita tidak mengikuti, tidak turut aktif di dalam seluruh kegiatan atau perbuatan orang-orang fasik. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara apa itu orang fasik. Orang fasik itu intinya saja dia hampir sama dengan ateis. Ateis itu tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai kekuatan Allah, tidak mempercayai bahwa Allah itu berdaulat, berkuasa. Itu orang fasik, saudara. Nah, Tuhan mau orang benar, jemaat Tuhan, saya dan saudara adalah anak Tuhan, orang benar. Kita tidak mengikuti jalan-jalan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengandalkan kekuasaan Allah, tidak berjalan, ya. Berjalan menunjuk kepada suatu kegiatan yang aktif, yang produktif. Berarti kita tidak dibolehkan oleh Allah untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan, maksudnya perbuatan, ya Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu ada kata tidak berdiri. Orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kumpulan tidak berdiri jalan orang berdosa. Berdiri ini menunjukkan kepada sikap tegak, sikap angkuh, sikap sombong. Itu sebabnya kalau kita seringkali kan, coba kamu berdiri dulu, siapa yang lebih tinggi? Sering kan? Saya begitu kalau kepada anak-anak TK, saya bilang, ayo kita boleh membedakan mana tinggi, mana pendek. Lalu saya panggil anak, coba berdiri, siapa yang lebih tinggi? Iya kan? Itu menunjukkan berarti berdiri itu menunjukkan keangkuhan, sikap sombong. Sikap sombong sangat dibenci oleh Allah. Allah mau dalam Mazmur ini kita umat Tuhan, anak Tuhan, orang benar tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mengikuti sikap-sikapnya yang angkuh, yang sombong, yang menunjukkan, nih aku hebat, ini aku, nih. Padahal sebagai orang percaya, anak Tuhan, kita diajar oleh Yesus supaya kita memiliki sikap rendah hati, karena Yesus itu sendiri sudah memberikan teladan bagi umat Tuhan, bagi anak Tuhan, supaya kita memiliki sikap rendah hati. Bahkan Yesus sendiri menyangkal dirinya sampai mati di kayu salib, menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Anak Tuhan, orang percaya, orang benar, kita diingin Tuhan supaya kita hidup rendah hati. Katakan rendah hati, 1, 2, 3. Rendah hati. Amin. Haleluya. Yang ketiga dikatakan adalah orang benar tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kata tidak duduk, kita tahu kan, sering sekali hal ini kita tahu. Kata duduk, kalau dikatakan duduk, berarti sinonim kata bermusyawarah, bersepakat, seide. Duduk, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tidak bersepakat, kita tidak musyawarah dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan mau orang benar itu memiliki sikap yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi sehingga orang benar itu dalam Mazmur 1 dilarang Tuhan untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
sekali lagi saya tekankan, kata duduk ibarat dengan musyawarah, mufakat, seide, sejalan. Coba kalau kita rapat, kita pasti bilang, mari kita duduk bersama. Iya kan? Mari kita duduk bersama. Dalam arti harfiah bukan seperti duduk ini, saudara. Ada tanda petik. Kata duduk berarti sepakat. Yang setuju dengan saya coba lambaikan tangan. Haleluya. Bisa kita berdiri begini? Bisa kita berdiri? Itu di dalam pengertian yang saya sampaikan itu, kalau kita sepakat itu sudah duduk. Paham ya? Ngerti ya? Sudah duduk, kita sudah mufakat, sudah bermusyawarah. Nah, orang benar dalam kitab Mazmur pasal 1 dilarang oleh Tuhan untuk kita duduk di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, orang benar, tadi saya katakan ada dua hal. Pertama orang benar, kemudian orang fasik. Tuhan menjelaskan kepada saya dan saudara, orang benar itu harus jangan tidak berjalan ya dengan orang-orang fasik. Yang kedua, dia jangan atau tidak berdiri dia dengan kumpulan-kumpulan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya berharap Bapak Ibu Saudara paham hal ini. Amin. Mengerti? Ya mengerti, coba lambaikan tangan. Haleluya. Baik pemuda remaja. Amin. Saya yakin percaya jemaat Tuhan di Surogadi semakin hari semakin dewasa. Karena apa? Udah diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah murni kebenaran firman Tuhan. Kita dituntun, kita diajar, kita dididik oleh kemurahan Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus. Kita akan menjadi jemaat yang kudus. Sebentar lagi Gereja GPDI merayakan 1 abad, 100 tahun GPDI. Kita bersyukur saudara. Kita berdoa terus sehingga pengajaran-pengajaran kita itu harus berlandaskan firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau adalah orang benar itu seperti dia tidak berjalan dengan orang-orang berdosa, tidak berdiri dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kebalikannya. Apa kebalikan orang benar menurut Mazmur 1 ayat yang pertama tadi? Kebalikannya adalah, siapa tahu ayatnya? Kebalikannya adalah ayat 2. Coba baca yang keras. Mazmur 1 ayat 2. Ayo kita baca. Apa kebalikan kesukaan orang benar? 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, perkataan-perkataan hidup, perkataan-perkataan kebenaran dari Allah. Itu kesukaan orang benar. Amin. Firman Tuhan, ya, dikatakan dia tidak hanya suka. Ternyata dia tidak hanya suka, tetapi ayat 2b dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Luar biasa. Dia tidak hanya suka, tetapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Bapak Ibu Saudara, yaitu siang dan malam menunjuk kepada terus-menerus kesinambungan. Tidak hanya sebentar, tidak hanya sebentar, ibaratnya kata panas-panas di air. Tahu panas-panas di air? Saya nggak pernah sih pegang, tapi itu udah biasa kan? Panas-panas di air. Begitu kan istilah. Nah, jadi yang Allah inginkan ternyata buat saya dan saudara adalah, di samping dia suka Taurat Tuhan, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti ada kata kesinambungan, kata terus menerus, berkesinambungan.
dikatakan apa ayat selanjutnya? Orang benar, anak Tuhan yang suka akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang ketiga ayatnya dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Siapa yang mau kita berhasil? Saya mau. Kita mau diberkati luar biasa. Amin. Berkelimpahan. Syaratnya ada. Amin. Syaratnya adalah kita harus dekat dengan sumber air. Halo? Mau dekat sumber air? Siapa sumber air itu? Yesus Kristus, firman Tuhan. Itulah sumber air hidup, firman Tuhan. Makanya renungkanlah, firman Allah berkata, suka dan renungkan akan firman Tuhan. Sehingga dikatakan seperti dalam ayat 3, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itu berbicara tentang firman Tuhan, kehidupan. Yesus sendiri berkata, saudara, ayo kita baca ayatnya. Ada. Bukan ibu gembala cuma asal bilang, pandai bicara. Tidak, ada ayatnya. Alkitab dalam Yohanes 4. Buka Yohanes 4. Yesus adalah mata air hidup. Dialah sumber air hidup itu. Ayo kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ya, ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Terus kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Terus, adakah engkau lebih besar? Nah, lanjut saja kita buka ayat yang ke-14. Coba tolong ya, langsung saja supaya lebih cepat. Ayat yang ke-14 dikatakan, ayo 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Coba ayat yang ke-38. Yesus adalah sumber air hidup. Dialah air hidup itu. Ayat yang ke-38 berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dikatakan tadi orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, sumber air hidup itu adalah Yesus sendiri. Ya, seperti bagaimana kita baca dalam Yohanes 4. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah Alkitab Saudara, baca cerita tentang perempuan ini. Ya, perempuan Kanaan, Yohanes 4 ya. Bagaimana dia mengenal dan percaya ternyata Yesus adalah sumber air hidup. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, apa akibatnya jikalau orang benar, jikalau saya dan saudara itu hidup terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu akibatnya adalah ia akan menghasilkan buahnya. Ya. Yang kedua, tidak layu daunnya, terus-menerus segar buah daunnya, tidak pernah berkekurangan. Apa saja yang diusahakan tangannya selalu berhasil. Amin. Nah,
Artinya apa saudara? Karena kita dikatakan tadi seperti ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, itu adalah poin pertama, yaitu siapa poin pertama? Siapa poin pertama? Orang benar. Itu orang benar ya. Kita melihat orang fasik. Bagian orang fasik. Nah, orang fasik bagiannya dikatakan adalah ayat 4. Coba baca Bapak Ibu Saudara, kembali kita ke laptop Mazmur 1. Mazmur pasal yang pertama ya. Kita baca ayat yang keempat. Yuk kita baca keras, 1, 2, 3. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan. Nah, saudara, ini ayat 6 dan ayat 5. Nah, saudara, bukan demikian orang fasik. Nah, orang fasik itu firman Allah dalam Mazmur 1 ini digambarkan seperti sekam. Sekam, saudara. Coba sekam, 1, 2, 3. Siapa yang tidak tahu sekam? Tahu sekam kan? Saya adalah anak seorang petani, jadi saya juga tahu sekam. Sekam, kalau kita mengingat sekam, berarti kita membayangkan suatu benda yang tipis atau ringan. Kalau kita membayangkan kata sekam, suatu benda yang tipis dan ringan. Nah, saudara, coba perhatikan baik-baik. Saudara dan saya belajar firman Tuhan. Mari perhatikan ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam. Sekam itu suatu benda atau barang yang dia memiliki sifat tipis, ringan. Sehingga dikatakan adalah bahwa karena ringannya, karena tipisnya, mereka gampang ditiupkan angin. Sekam gampang ditiupkan angin. Firman Allah Mazmur 1 berkata orang fasik itu seumpama seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam tipis, ringan. Saudara, ringan, tidak memiliki bobot, tidak berat. Artinya apa? Sehingga dia gampang ditiupkan oleh angin karena ringannya. Ya, sudah tentu gampang ditiupkan angin. Begitulah gambaran orang fasik, gampang ditiupkan oleh arus gelombang dunia. Kenapa? Karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Halo? Pak Gembala sering mengatakan kita harus tertanam. Tepuk tangan buat sidang jemaat. Kita harus tertanam. Tertanam dalam Kristus, tertanam dalam Yesus, supaya kita kuat. Amin. Supaya kita berat, tidak gampang ditimbuskan oleh angin. Tidak demikian orang fasik. Mereka kenapa tidak mengandalkan Tuhan? Tidak tertanam oleh karena kesombongan mereka, oleh karena keangkuhan psikologi, filsafat kehidupan mereka, sehingga mereka tidak berlandaskan kepada firman Tuhan, tidak mengandalkan kekuasaan Allah. Orang fasik seperti sekam, firman Allah yang berkata, oleh sebab itu gampang ditiupkan oleh angin. Ya, itu sebabnya orang fasik itu gampang ditiupkan oleh arus dunia karena tidak berakar, tidak tertanam dalam firman Tuhan. Sedangkan kita anak Tuhan, memang banyak tante pencobaan. Aku sudah ikut Tuhan, tapi terus mengalami pencobaan. Aku sudah melayani, tapi begini-begini saja.
saja. Saudara dengar, firman Tuhan berkata, kita dimurnikan terus oleh Tuhan. Amin. Kita terus dimurnikan, dibersihkan seperti emas murni yang mahal itu. Emas murni paling mahal kan daripada emas-emas yang lain. Ibu-ibu yang tahu, karena saya nggak punya barang emas yang mahal, tapi saya membaca. Haleluya. Emas murni itu mahal. Tahu kenapa saudara mahal? Dia diproses, nggak gampang. Bakar, buang pasir-pasir, buang semua. Ada besinya, ada aluminiumnya, ada nikelnya. Bakar, dibakar dalam apa? Dalam es? Tidak, dalam api. Untuk memunculkan suatu emas murni, emas yang mahal, dibakar sehingga muncul emas murni. Maka saudara ya, jangan gampang putus asa. Kalau kita dihadapkan Tuhan persoalan, pencobaan, jangan mengucap syukur, karena ada maksud Tuhan. Kita dibentuk. Engkau penjunan, ku tanah liat. Oh, Allah itu penjunan, kita tanah liat. Suka-sukanya Tuhan mau bentuk kita. Jadi kalau kita diproses, mungkin kita mengalami sakit penyakit, saudara, tetap saja kuat. Amin. Mungkin engkau dihempas kehidupan ekonomi, tetap kuat. Kau sedang diproses. Saya dan saudara sedang diproses. Katakan amin. Supaya kita muncul sebagai anak Tuhan yang murni, tidak seperti pasik sekam. Sekam saya katakan dia tipis, bandanya tipis, ringan. Kenapa? Karena tidak kuat, karena tidak memiliki bobot, karena tidak memiliki nilai. Itu sebabnya ketika pencobaan arus dunia datang, gelombang arus dunia datang, dihempaskan angin. Tetapi orang benar yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sekalipun musim akan selalu berganti. Saudara, musim selalu akan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Musim itu pasti akan berganti, tetapi orang benar akan kuat. Orang fasik musim itu akan berganti, maka dia akan ngeos. Halo, amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita harus muncul menjadi anak Tuhan, orang benar yang berpotensi, imannya yang benar-benar berbobot, ya, seperti emas murni. Kalau kita diproses, sekali lagi saudara, dari tempat ini kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara, semua kita diproses. Hamba Tuhan, anak Tuhan, siapapun, tapi tujuan Tuhan kita ingin dipoles menjadi suatu barang yang mulia, ya kan? Menjadi barang yang mulia. Nah, kita lanjut, tidak seperti orang fasik, ayat yang ke-6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, ya. Nah, hingga ayat yang ke-5, sebab itu, nah ini, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Itu pasti, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu pasti, bukan janji, bukan dongeng, bukan muluk-muluk. Nah, itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, mari kita persiapkan hidup kita seperti 5 wanita yang bijak, 5 wanita yang bodoh. Kita harus menjadi 5 mempelai yang menanti-nantikan Tuhan siap. Dia menyiapkan apa? Ingat, ayo apa jemaatnya? Pak Gembala bilang, membawa minyak dalam buli-bulinya. Artinya dia selalu standby, selalu siap. Imannya, katakan imannya. Amin. 1, 2, 3. Kita hidup ini, saudara,
bukan cuma makan minum kita. Ada nanti yang akan kita bawa kepada Tuhan, yaitu iman kita. Makanya Yesus bilang, jikalau aku datang kedua kali ke dalam dunia, adakah aku dapatkan iman dalam saya dan saudara? Haleluya. Haleluya. Jadilah mempelai-mempelai yang bijak, menyiapkan iman, menyiapkan roh, menyiapkan minyak dalam buli-buli, dalam bejana hati kita, supaya kita termasuk bilangan orang benar. Haleluya. Saudara, orang benar tidak akan tahan dalam penghakiman, ya, karena firman Tuhan harus digenapi. Yesus pasti akan datang kedua kalinya, itu pasti. Ya, penghakiman semua manusia akan dihakimi. Ya, baca saudara ya, Alkitab baca. Penghakiman itu pasti ada, dan setiap kita manusia akan dihakimi. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 1 ayat yang ke-5, itu sebabnya orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Tetapi puji Tuhan Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita terus tetap masih kita diberikan nafas oleh Tuhan, lalu sangkakala ditiup, itu benar saudara, bukan dongeng. Makanya baca firman Tuhan. Ketika kita nanti mendengar bunyi sangkakala, kita ada. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana. Tahu lagunya itu? Artinya waktu sangkakala ditiup, kedatangan Tuhan kedua kali, saudara dan saya ada di sana. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Itulah orang benar. Karena dia akan tahan dalam menghadapi penghakiman. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari. Hal tadi sudah kita sampaikan, kita sudah dengar bahwa dengan siapakah kita bergaul? Ya, dengan siapakah kita bersahabat dekat? Mazmur 1 ayat 1 tadi saya sudah jelaskan. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang Allah inginkan kepada orang benar, yaitu Bapak tidak berjalan menurut, ya, udah ya, dengar ya. Tidak berjalan. Artinya tidak aktif mengambil seluruh kegiatan apa yang dilakukan oleh orang fasik, tidak produktif. No. Katakan no way. Iya kan? Jangan mau mengikuti berjalan dalam kegiatan orang fasik. Lalu pesan Mazmur 1 ayat 1, apalagi yang kedua? Tidak berdiri. Tidak berdiri jalan orang berdosa. Dia nggak mau berdiri dia. No way, katakan no way. Harus bahasa Inggris pintar dong supaya ngabisi sedikit, ya kan? Haleluya. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga apa? Tidak duduk. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak bermufakat, tidak sepakat, tidak seide. Katakan no way. Iya, harus. Itu harus. Itu orang benar. Itu Alkitab yang mengatakan firman Tuhan dalam pesan Mazmur ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari siang ini saya dan saudara kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari jadilah kita masuk dalam kumpulan orang benar. Katakan pada sebelah saudara, kumpulan orang benar. Belum semua saya lihat. Katakan kumpulan orang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Karena yang terakhir saudara, ayat terakhir penutup dikatakan apa? Karena ayat 6 saya kunci saudara. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju
kebinasaan. Haleluya. Tuhan itu Allah yang berkuasa hidup. Dia mengenal jalan saya dan saudara. Dikatakan ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, dan dia juga mengenal jalan orang fasik. Nah, itu sebabnya saudara, dia mengenal aktivitas kita, kegiatan kita, gerakan kita, semuanya Allah tahu. Ya, bahkan Tuhan pun mengenal jalan orang fasik. Tetapi saudara, kita mau berdiri di mana? Ya, kita siang ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari terus kita semangat, terus kita berkobar untuk Tuhan. Kita terus nyalakan api Roh Kudus, api Pentakosta. Karena tidak akan lama lagi kita merayakan 1 abad GPDI, ya, obor GPDI. Mari saya undang para musik, singer dan pemimpin pujian tampil ke depan. Kita angkat pujian kita, musim akan selalu berganti. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat dengan kasih Kristus, saya jemput kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Sekalipun musim ini akan berganti Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kami yakin percaya Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu melindungi kami. Mari angkat pujian ini sambil sama-sama kita belajar. Haleluya.